Baiklah, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Mitra Prakusya Selgo, NIM 21230027. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal penelitian untuk memenuhi tugas seminar akuntansi keuangan. Di sini saya mengambil judul studi tata kelola perusahaan, korelasi antara tata kelola perusahaan dan kinerja perusahaan. Selanjutnya, pembahasan teori. Tata kelola perusahaan adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Ini melibatkan seperangkat hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan menentukan bagaimana tujuan perusahaan ditetapkan, bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, dan bagaimana kinerja dipantau. Jurnal ini membahas teori-teori berikut. Yang pertama, teori keagenan. Teori ini membahas konflik kepentingan antara pihak manajemen (agen) dan pemegang saham (prinsipal). Yang kedua, model Fama. Model ini digunakan untuk mengukur risiko perusahaan. Selanjutnya, persamaan DuPont. Persamaan ini digunakan untuk menganalisis profitabilitas perusahaan. Selanjutnya, price momentum. Jurnal ini juga menyebutkan bahwa 1 year total return dalam menjadi proksi untuk price momentum yang merupakan faktor risiko. Selanjutnya, kasus yang dibahas. Jurnal ini lebih berfokus pada analisis statistik dari sejumlah besar perusahaan (5.460 perusahaan) daripada analisis mendalam dari kasus individual. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi tren umum dan hubungan antara tata kelola perusahaan dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, objek dan sampel penelitian. Yang pertama, objek penelitian adalah hubungan antara tata kelola perusahaan atau corporate governance dan kinerja perusahaan. Sampel penelitian terdiri dari 5.460 perusahaan yang terdaftar dalam database Corporate Governance Quotient (CGQ), Institutional Stakeholder Service (ISS) pada tanggal 26 September 2023. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan. Yang pertama, deskriptif, statistik dasar untuk menggambar data. Yang kedua, korelasi, hubungan linear antara CGQ dan kinerja. Regresi, menguji pengaruh CGQ terhadap kinerja dengan kontrol variabel lain. Yang keempat, perbandingan data rata-rata, membanding kinerja perusahaan dengan CGQ tinggi vs rendah. Yang kelima, analisis sensitivitas, memastikan hasil robust dengan ukuran tata kelola alternatif. Selanjutnya, hasil penelitian. Yang pertama, return saham lebih tinggi. Perusahaan dengan tata kelola yang baik cenderung memberikan return saham yang lebih tinggi kepada investor. Ini bisa terjadi karena investor lebih percaya pada perusahaan yang dikelola dengan baik, sehingga mereka bersedia membayar lebih untuk saham perusahaan tersebut. Yang kedua, profitabilitas lebih baik. Tata kelola perusahaan yang baik juga berhubungan dengan profitabilitas yang lebih tinggi. Ini bisa terjadi karena tata kelola yang baik membantu perusahaan mengelola sumber daya dengan lebih efisien, mengurangi biaya, dan meningkatkan pendapatan. Selanjutnya, risiko lebih rendah. Perusahaan dengan tata kelola yang lebih
cenderung memiliki risiko yang lebih rendah. Ini bisa terjadi karena tata kelola yang baik membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengelola risiko dengan lebih efektif. Selanjutnya, pembayaran dividen lebih tinggi. Tata kelola perusahaan yang baik juga berhubungan dengan pembayaran dividen yang lebih tinggi. Ini bisa terjadi karena perusahaan dengan tata kelola yang baik cenderung memiliki kebijakan dividen yang lebih transparan dan akuntabel. Selanjutnya, komposisi dewan yang penting. Penelitian ini juga menemukan bahwa komposisi dewan direksi adalah faktor tata kelola yang paling penting dalam menjelaskan hubungan antara tata kelola perusahaan dan kinerja perusahaan. Dewan direksi yang independen dan kompeten cenderung membuat keputusan yang lebih baik untuk kepentingan pemegang saham, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja perusahaan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa tata kelola perusahaan yang baik penting untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan menciptakan nilai bagi pemegang saham. Baik, sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.